Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap pengurus takmir Masjid Al-Hikmah, yang saya hormati Bapak Ibu warga desa Sengon, yang saya banggakan adik-adik dari remaja Masjid Al-Hikmah, dan yang saya banggakan adalah anak-anak yang luar biasa bisa hadir di dalam majelis ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul dengan diberikan kesehatan, kenikmatan yang tiada tara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat salam kita tujukan pada junjungan kita, yaitu Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas bimbingannya telah kita membawa kita kepada menuju kebenaran, yaitu menuju agama Islam. Adik-adik, anak-anak, dari kemarin saya lihat banyak yang di anak kecil-kecil ya kemarin ini ya di majelis ini. Jadi mungkin hari ini saya akan memberikan materi yang beda. Anak-anak nanti dengarkan ya. Ini nanti mintanya ngaji atau cerita? Dongeng? Saya dongeng. Nanti dengarkan ya. Nanti ya. Oh ya, oke. Bapak-bapak, Ibu, sebelumnya saya mohon maaf, sebenarnya materi kita adalah materi yang untuk pengajian khusus, karena di sini melihat situasinya yang banyak yang di kalangan anak-anak, jadi kita harus membawa perubahan ataupun membimbing kepada anak-anak menuju yang kebenaran. Ini nanti saya ceritakan, jadi tidak boleh rame ya. Mau tak ceritakan ya? Ada yang pernah dengar adik-adik, anak-anak? Saya mau mengenalkan dulu, nama saya Bapak Muhammad Saifuddin. Ini ada Pak Jumardi, ini Pak Nurkolis, itu ada Pak Ubed, ada Pak Amin. Ini anak saya juga kecil di depan sini, ini ikut ngaji ya. Ya, semua ini puasa ya, puasa ya. Siapa yang puasa, angkat tangan. Alhamdulillah, luar biasa ini. Ini baru saya lihat anak pinter-pinter kayak sampean ini, anak pinter-pinter. Sudah bisa ngaji semuanya ya. Alhamdulillah. Yang perempuan cewek-cewek itu juga sama ya? Iya, iya. Baiklah anak-anak, saya akan menceritakan dulu ada sebuah cerita pada zaman kerajaan, masa zamannya kejayaan Islam. Ada seorang raja yang bernama Harun al-Rasyid. Tahu Harun al-Rasyid? Raja yang apa? Raja yang sangat zalim, raja yang sangat sombong, raja yang sangat kejam sekali. Ini zaman dulu itu ada raja yang kayak gitu. Dan ada seorang yang pinter sekali kayak sampean ini semuanya. Calon-calon pinter ini ya nantinya. Namanya Abu Nawas. Pernah dengar namanya Abu Nawas? Nah sekarang biar tahu ya. Abu Nawas itu orang yang pinter. Pinter sekali, banyak akalnya. Kayak sama ini banyak akalnya, pinter-pinter. Bisa azan, bisa ngaji, sholatnya tekun. Kayak sama ini. Ya, suatu ketika sang raja yang jahat ini, yang zalim ini, itu kepingin ketemu Abu Nawas. Dia tahu kalau Abu Nawas itu orangnya pinter banget, tidak bisa dibohongi.
Suatu ketika dia mau menguji Abu Nawas. Hei Abu Nawas, sini kamu. Dipanggil seorang penjaga. Tahu punggawa sing bawa tombak-tombak besar-besar itu loh. Pengawalnya itu. Pengawal, ambil Abu Nawas. Akhirnya si Abu Nawas tadi dipanggil oleh sang penjaga. Jenenge Kirun. Ya, penjaganya Kirun. Run, celuk Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas dipanggil. Hei, sini Abu Nawas kamu. Ya, Pak penjaga, ada apa di situ? Kamu dipanggil Baginda Raja. Siapa tapi ini namanya rajanya? Harun al-Rasyid. Raja yang zalim. Dipanggillah si Abu Nawas. Disuruh apa Abu Nawas? Abu Nawas, aku pengen kamu bisa mendatangkan lembu. Tahu lembu enggak kalian? Apa sih lembu itu? Apa lembu itu? Kerbau. Kerbau itu apa bentuknya? Hewan, iya. Kakinya 4. Hewan bodoh tapi pinter, ya. Hei, kamu Abu Nawas, saya butuh lembu 6. Ada lembu 6. Ya, ada berapa? Lembunya 6. Lembu itu, kerbau itu ada yang berjenggot apa enggak? Ada enggak? Ada enggak? Kerbau yang berjenggot ada enggak? Ada enggak? Loh, enggak, saya tanya sampean. Ada enggak? Kalau kambing berjenggot ada. Tapi kalau kerbau enggak ada. Hei Abu Nawas, aku butuh kerbau lembu 6 ekor yang berjenggot dan pinter ngomong. Ada enggak kira-kira lembu yang pinter ngomong? Apa? Loh, saya tanyakan ada kerbau, sang raja ini minta kerbau 6 yang berjenggot dan pinter ngomong. Kira-kira ada enggak hewan yang pinter ngomong? Ada enggak? Enggak ada, binatang yang bisa ngomong itu enggak ada. Tapi sang raja minta kepada Abu Nawas untuk diberikan 6 ekor kerbau. Akhirnya kamu Abu Nawas, saya minta waktu 1 minggu. 1 minggu itu minta kerbau berjenggot yang bisa ngomong. Kalau tidak bisa memberikan kerbau itu, kamu akan saya penggal. Kalau 1 minggu tidak bisa memberikan kerbau berjenggot bisa ngomong, akan dipenggal. Bingung. Ya, adik-adik, anak-anak. Akhirnya apa yang terjadi? 1 minggu dia tidak keluar rumah. Abu Nawas ini tidak keluar rumah. Mikir caranya bagaimana ya mencari kerbau yang berjenggot, yang bisa ngomong. Ayo, saya jenggot tapi bukan kerbau. Ya nanti disamakan bapaknya kerbau itu ya, bukan. Ya, akhirnya 1 minggu waktu itu berdatang. Selang silih berganti 1 minggu berjalan. Akhirnya apa? Abu Nawas bingung. Ini saya kalau cari kerbau yang berjenggot dan bisa ngomong itu di mana ya kira-kira? Di pasar Lowak enggak ada ya, pasar sapi enggak ada ya. Iya kan? Enggak ada kerbau itu yang bisa ngomong itu enggak ada. Akhirnya apa? Dia keluar. Disitulah berkumpul orang banyak. Kayak sama ini ngumpul, lagi berdiskusi. Wah ini pasti Abu Nawas akan dipenggal karena tidak bisa memberi kerbau apa? Kerbau yang bisa ngomong. Caranya gimana ini Abu Nawas? Begitu dia keluar, kumpul kayak gini, tanya kepada orang-orang ini, sama ditakoni. Sekarang hari apa sekarang? Saya tanya, sekarang hari apa? Hari Selasa. Enggak hari Rebo ta? Bukan ya? Oh. Bukan hari Senin ya? Iya, puasanya dapat berapa hari? Berarti gak poso. Akhirnya apa? Datanglah itu ditanya persatu-satu. Caranya apa? Satu orang ditanyakan, kamu tahu nggak hari apa hari ini? Bingung dia. Hari Kamis, satunya ngomong hari Rebo, satu ngomongnya hari Selasa. Kalau kamu salah,
bilang ngomong hari Senin, hari Rabu, sampai hari Kamis, sampai hari Jumat, Sabtu dan sebagainya. Kamu tak ajak ke menghadap ke Raja Harun al-Rasyid. Diajaklah orang-orang ini semuanya ngumpul di kerajaan. Orang-orang tertawa, ditertawakan Abu Nawas tadi. Ini Abu Nawas pasti dipenggal karena dia tidak bawa kerbau yang bisa ngomong. Kerbau kan kakinya 4 tadi ya. Ya, kerbau kakinya berapa? Loh, ada kerbau kaki 2. Ada di mana kerbau 2 itu kakinya? Adanya 4. Pinter masnya. Mas apa namanya? Mas Wasa, pinter ini ya. Kerbau itu kakinya 4. Tapi Abu Nawas ke kerajaan menghadap sang raja tidak membawa kerbau. Akhirnya ditanya sama sang raja, Abu Nawas, kesini kamu. Mana kerbau yang saya minta 6 ekor tadi yang bisa ngomong? Orang-orang pada ketawa. Abu Nawas tidak mempunyai kerbau. Tadi ada orang yang ditanyakan, ini loh kerbaunya. Ada orang 6 berjenggot. Kayak saya, tapi bukan kerbau loh ya saya ya. Ada 6 orang berjenggot tadi. Ini coba ditanyakan. Mereka tahu nggak harinya? Hari apa? Waktu ditanyakan, ini hari apa? Pada bingung mereka, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab, mereka ditakoni. Hari apa ini? Nggak tahu. Dino apa hari ini? Nggak ngerti hari apa. Lah itulah yang dinamakan orang seperti kerbau. Ayo, mangsi nggak ngerti dino, berarti kayak kerbau. Harus pinter, tapi semuanya pinter tadi ya. Hari ini hari Selasa. Ditunjukkan 6 orang tadi yang seperti kerbau. Jadi yang dimaksud bukan kerbaunya tapi pola pikir. Apa pola pikir itu? Memikirkan. Akhirnya apa? Si Abu Nawas mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh raja. Dapat berapa? 1.000 dinar. Bayangkan 1.000 dinar itu sing emas-emas. Siapa sih gak kemin emas? Duit ya, kayak tuku pentol. Ya. Nah, karena sang raja kalah dalam perjanjian ini, dalam konteksnya ini, sang raja gak bisa tidur akhirnya. Aduh, aku gara-gara Abu Nawas kehilangan 1.000 dinar. Caranya gimana ini saya itu bisa mengembalikan uang 1.000 dinar dari Abu Nawas? Ben balik caranya. Raja ini memang raja kurang ajar ini ya. Akhirnya dia tidak bisa tidur. Si raja ini, raja tadi siapa rajanya? Siapa yang tahu rajanya tadi? Raja yang zalim, raja yang sombong, raja yang kejam, siapa namanya tadi? Siapa? Harun al-Rasyid. Siapa? Harun al-Rasyid pointer. Siapa namanya? Wah iya pointer, Mas ini pointer. Berarti menyimak. Nanti ini pelajaran buat kalian. Di sekolah nanti penting ya. Setelah kejadian itu, sakwise kehilangan duit, Mas apa iki? Setelah dia kehilangan duit 1.000 dinar, akhirnya dia nggak bisa tidur sang raja tadi. Rajanya nggak bisa tidur, mari kehilangan duit 1.000 dinar. Piye carane iso turu? Setiap malam tidur nggak bisa, siang nggak bisa tidur, malam nggak bisa tidur, sampai begitu terus berhari-hari nggak bisa tidur karena kehilangan uang dinar 1.000 dinar. Akhirnya dia panggil penjaga. Penjaga, kesini kamu. Pak Ijo, namanya Pak Ijo, penjaganya Pak Ijo. Ya, kamu kesini Ya tuanku, ada apa? Aku ini nggak bisa tidur. Coba carikan obat tidur obat yang bisa membuat saya tertidur. Obat apa rek? Kira-kira rek? Obat apa? Duit ya, sing kedel sakmene ya. Ya, kerioyoan. Oke? Ya. Sang raja marah-marah kepada semua pengawalnya. Kesini kamu semuanya. Aku ini butuh istirahat, saya butuh tidur. Tidak ada yang bisa mengobati. Akhirnya sang raja membuat seminar atau membuat pengumuman. Sopo sing iso membuat sang raja tidur, iki sama rungokno, lek gak tau turu ya.
gak iso tidur, siapa yang bisa membuat sang raja tidur akan mendapatkan hadiah. Katanya sang raja. Siapa raja emang rek? Ayo. Lali maneh. Harun al-Rasyid. Iling-iling, raja yang kejam, raja yang zalim namanya Raja Harun al-Rasyid. Akhirnya apa? Pengumuman dikumpulkan. Pengumuman. Siapa yang bisa membuat raja tertidur akan mendapatkan hadiah dari sang raja. Raja Harun al-Rasyid. Pada datang semua bercerita kayak saya ini, aku cerita nang sampean. Sama-sama ini tak cerita nih. Gak iso turu tambah didengarkan. Satu lagi datang lagi, kurang asik ceritanya, datang lagi. Bercerita berbagai-bagai cerita, tidak ada yang bisa menirukan sang raja. Jadi rojone gak iso turu rek, karena apa? Gak iso memberikan cerita kepada sang raja. Siapa yang bisa akhirnya? Si pintar tadi siapa namanya? Halo, siapa? Abu Nawas. Abu Nawas itu orang yang pinter, perlu ditiru itu. Akhirnya datanglah si Abu Nawas. Karena si sang raja Abu Rasyid tadi meminta posisinya dendam kepada Abu Nawas, dia menyampaikan, kalau kamu tidak bisa menidurkan saya, kamu akan saya penjarakan, akan saya hukum. Si Abu Nawas pun kaget, loh, kenapa kok yang mulia saya tak bisa menidurkan kok saya dihukum? Ya pokoknya kamu harus bisa, gitu. Jadi lek gak iso turu akhirnya dihukum. Akhirnya sang Abu Nawas bercerita, baiklah yang mulia, saya akan bercerita biar sang raja tertidur. Akhirnya apa ceritanya? Ada seorang semut, tahu semut? Enak sing ngerti semut? Ngerti semut? Semut itu loh, sing cilik ya. Nah, ada semut ireng, enak semut hitam. Nah, hati-hati dolanan semut itu, hati-hati loh ya. Ada semut, binatang semut masuk ke telinga, mlebu nang kuping. Nah, rojone diceritani. Terus apa Bu Nawas? Masuk kuping tengen, keluar kuping kiwa. Bingung rojoe, lho kok iso ya semut mlebu kuping tengen metu kuping kiwa? Artinya apa? Terus cerita lagi, terus gimana Abu Nawas? Ya itu tadi, semutnya masuk kuping kiri, keluar lagi kuping kanan, keluar kuping kiri, terus gitu. Akhirnya apa? Ceritanya nggak berhenti. Ceritanya apa? Semut mlebu kuping, balik mana? Terus semut mlebu kuping. Akhirnya apa? Sang raja pegel. Kok ceritanya cuma kuping dileboni semut aja gak metu-metu ya? Akhirnya apa? Sang raja akhirnya kecapean. Saking kecapean mendengarkan, sang raja membalingkan badan, gak ngrungokno, gak ngereken. Akhirnya apa? Tertidur. Pegel ngrungokno ceritane Abu Nawas sing gak ono enteke, gak ada habisnya. Mosok ceritane kuping mlebu apa semut mlebu kuping metu maneh, semut mlebu kuping metu maneh, semut mlebu kuping, pegel akhirnya raja ngrungokno. Mbonas Abu Nawas, cerita kok kuping dileboni semut, gak ono ceritane. Akhirnya apa? Tertidur. Lah disitulah yang saya sampaikan pada adik-adik, pada anak-anak sekalian. Sampean kalau ini waktunya tidur ya, waktunya tidur kalau malam jangan keluyuran. Kalau nggak bisa tidur kayak raja tadi, ya apa? Bingung kan? Nggak ada obatnya. Jadi kalau malam nanti, kalau malam jangan keluyuran ya. Ini bahaya. Adik-adik, anak-anak sekalian dengarkan. Oke, dengarkan. Kalau keluar malam, sekarang ini musimnya apa? Banyak penculikan. Oke? Jangan keluar, izin sama bapak sama ibu. Bapak, ibu saya mau ke masjid. Ya ke masjid. Jangan keluyuran. Nanti kalau dicuri, ya apa? Sama tahu di video di YouTube, ya kan? Banyak yang diculik.
terus nggak pulang. Apalagi ini mau mau lebaran. Ada yang sudah beli baju lebaran belum? Enek sini tumbas baju lebaran? Belum? Sudah? Nah, Pak, kula badhe takbir, kula badhe patrol. Sing cilik-cilik ngene iki ndak usah melu patrol. Cukup tidur aja di rumah, bubuk ae ning omah nggih. Ndak usah keluyuran karena sekarang apa? Banyak penculik yang menculik anak-anak kecil. Kita bisa apa? Bisa ngaji. Lah, ngene iki ngaji sewenang. Ini bagus untuk sampean-sampean nanti. Ada yang bisa adzan sing kecil-kecil ini? Ada yang bisa adzan? Ya. Ada ya? Yang kecil-kecil sudah ada ya? Oh, ada. Yang biasanya yang muadzin yang adzan biasa. Siapa? Yang adzan siapa? Sampean ya. Nah. Oh, ini ya yang remaja maksudnya. Ya, itu ya, adik-adik, anak-anak sekalian. Nanti kalau setelah pulang sekolah, ya pulang jangan keluyuran lagi. Ngaji. Ngaji itu adalah penting. Nggih. Biar apa? Kayak siapa tadi? Abu Nawas. Nanti kalau mau ini sebenarnya kalau mau saya ceritakan satu lagi bisa. Ini sudah apa masih saya tambahkan satu cerita lagi? Sudah. Nggih. Nggih pun enggak apa-apa. Nanti berikutnya ada Pak Nurkolis nanti akan bercerita lagi. Tapi ya nanti gini, dalam cerita ini sampean mendengarkan. Artinya apa? Ben apa? Ngajinya manfaat. Gitu nggih. Sampean pinter-pinter, orang-orang pinter, sampean orang-orang hebat ini nanti. Orang yang sudah mau ngaji itu kekasihnya siapa? Kekasihnya siapa? Allah. Nggih. Itulah tadi yang bisa saya ceritakan untuk anak-anak. Sebenarnya masih ada cerita lagi sebenarnya yang bagus untuk kalian. Tapi karena waktunya yang mungkin agak mepet, jadi nanti kita gantian besok nanti diceritakan Pak Nurkolis, ada Pak Amin, ada Pak Ubed. Nanti request, Pak saya mau diceritakan ini. Pak saya mau diceritakan. Kalau kira-kira mau diceritakan apa besok itu? Apa? Sifat-sifat Nabi Muhammad. Loh ya bagus itu masnya. Sifat-sifat Nabi Muhammad itu nanti akan diceritakan di tahapan berikutnya. Ada lagi yang mau request. Ada yang mau. Tapi ya gini, nanti kalau diceritakan ya harus didengarkan. Nggih. Nggih. Ya, itu pesan dari Pak Saifuddin. Nanti kalau sudah pulang buka puasa di rumah belajar. Kalau habis taraweh, tadarus boleh silakan. Setelah itu pulang lagi, jangan pernah keluyuran. Sampean tahu enggak sekarang di luar sangat ngeri sekali. Nggih? Jangan ikut-ikut anak-anak yang enggak bener. Kalau diajak main-main jangan mau. Diajak orang yang enggak kenal jangan mau. Karena ini apa? Sudah dekat lebaran. Kalau diikuti diiming-iming sama orang kasih ini kasih itu jangan mau. Nggih? Nah kamu kasih permen, mau enggak? Kalau diajak, mau? Jangan. Nggih? Dikasih duit, jangan. Diterima duitnya tapi enggak usah diikuti. Nggih? Sudah nggih? Saya kira cukup sekian. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian karena mungkin topik hari ini berbeda dengan topik yang kemarin karena saya melihat posisi majelis ini banyak di anak-anak, jadi saya kecenderungan sambil ngiras-ngiras ada di sisi kebaikan yang mungkin kita tanamkan kepada anak-anak kita, ada sisi baik yang saya tanamkan kepada anak-anak sekalian. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan pada panjenengan, saya mewakili tim di sini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.